sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bidan Dian. Kebetulan saya bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, datang saya sini, saya ingin menanyakan mengenai konseling pendidikan pada nutrisi gizi pada ibu hamil. Oh iya, berarti kedatangan ibu ke sini ingin melakukan pendidikan mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil, begitu ya Bu ya? Baik, sebelum saya melakukan pendidikan mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil, saya akan cuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, langsung saja ya Bu ya, kita mulai ya Bu ya. Sebelum saya melakukan konselingnya, mungkin saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Mama. Usianya berapa ya Bu? Usianya, kemudian alamatnya Bu? Tangan pas Nomor HP-nya Bu? 083 86 711 879. Kemudian ini kehamilan pertama ya Bu ya? Iya Bu. Dulu menikah usia berapa? 20. Nama ibunya, suaminya siapa? Usianya Bu? 22 tahun. Nomor HP, alamatnya sama ya? Nomor HP-nya Sama, kemudian pekerjaannya? karyawan swasta. Baik. Sudah Ibu, langsung saja kita mulai ya Bu ya. Baik, sebelumnya mungkin Ibu sudah pernah mendapatkan informasi mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil Bu? Belum Bu. Belum pernah? Belum sama sekali? Belum. Kalau ke pas periksa ke tempat bidan itu juga belum pernah Bu? Belum Bu. Baik. Selanjutnya, apa sih pentingnya kebutuhan gizi pada ibu hamil itu? Kebutuhan pada ibu hamil itu sangat penting ya Bu ya, di mana pemenuhan gizi pada ibu hamil ini bertujuan atau berfungsi sebagai penunjang pertumbuhan janin ibu dan juga kesehatan ibu selama kehamilan, seperti itu ya Bu ya. Dan selanjutnya yaitu prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil ya Bu ya. Di sini prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil itu sangatlah penting, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, karena gizi itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan kehamilan ibu dan juga kesehatan ibu, begitu ya Bu ya. Dan angka kecukupan gizi pada ibu hamil itu selama kehamilan itu adalah 300 kalori per hari, seperti itu ya Bu ya. Jadi sebanyak 300 kalori per hari itu harus terpenuhi dalam satu hari, seperti itu ya Bu ya. Jika kurang dari itu mungkin ibu akan merasakan lemas atau tidak seperti biasanya, kurang enak badan atau gimana itu karena pemenuhannya kurang, pemenuhan gizinya kurang, seperti itu ya Bu ya. Nah selanjutnya yaitu ibu harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya itu seperti nasi, kemudian jagung, ubi, sagu, gandum, seperti itu ya Bu ya. Ibu apakah masih ngidamnya masih mual nggak kalau makan nasi? Enggak Bu. Jadi udah biasa ya? Ini udah makan nasi biasa ya? Baik, jadi pemenuhan karbohidratnya insya Allah terpenuhi ya Bu ya. Yang selanjutnya yaitu selain karbohidrat, ibu juga perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Di mana protein di sini banyak terkandung dalam daging merah seperti daging sapi, ayam, ikan laut, telur, seperti itu. Apakah ibu juga makan seperti itu? Tidak muntah ya? Baik, jadi bagus ya Bu ya. Yang selanjutnya selain protein, ibu juga harus makan makanan yang mengandung lemak. Di mana contoh dari makanan yang mengandung lemak ini seperti biji-bijian, kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang mete, dan kacang-kacang yang lain itu banyak mengandung lemak. Di mana sumber protein ini berfungsi sebagai sumber tenaga ya Bu ya. Jadi biar ibu itu ada tenaganya, seperti biar nggak lemes, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yaitu selain karbohidrat, protein, dan juga lemak, ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan juga mineral. Jadi di sini ibu juga sangat memerlukan makanan yang mengandung vitamin, contohnya seperti asam folat, kemudian zat besi, zinc, seperti itu. Biasanya itu dapat diambil dari sayur-sayuran hijau itu dapat banyak mengandung zat besi ya Bu ya, sayuran hijau seperti bayam, seperti itu. Kemudian kalau asam folat itu dari susu, seperti itu ya Bu ya, agar gizinya terpenuhi.
selanjutnya yaitu mineral itu dari air, dari buah juga bisa karena kandungan airnya itu. Karena jika ibu kekurangan cairan nanti itu akan berdampak buruk pada janin ibu, itu dapat menyebabkan bayi prematur, bayi meninggal, kemudian cacat seperti itu Bu. Jadi jangan sampai kekurangan cairan ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ibu harus dapat memilih makanan. Kira-kira makanan mana yang nggak boleh saya muta, makanan mana yang kalau aku makan ini tuh aku baik-baik aja, nggak kenapa-napa, pokoknya pinter-pinternya ibu aja seperti itu ya Bu ya. Kemudian makanan yang kita makan, contohnya kita kan hidup di desa ya Bu ya. Biasanya kalau orang desa itu kan banyak yang kayak nyire-nyire, nggak boleh makan telur amis, nggak boleh makan daging amis, nggak boleh makan ini amis, itu katanya nggak baik gini-gini. Sebenarnya itu salah, itu hal yang salah. Justru makanan yang dipantau itu adalah makanan yang sangat berfungsi bagi gizi ibu dan janin ibu dan nanti calon bayi ibu seperti itu. Karena rata-rata kan yang nggak boleh dimakan itu seperti daging, telur seperti itu. Justru itu banyak mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan janin ibu ini dan juga nanti setelah dia lahir untuk asinya juga baik seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk makanan yang dipantang jangan dipantang ya Bu ya, tetap dimakan walaupun menyolong-nyolong dari orang tua seperti itu ya Bu ya. Baik, kemudian untuk pemenuhan gizi seimbangnya, jadi contohnya itu dalam satu hari misalnya ibu makan satu porsi ya Bu ya. Satu porsi itu harus terdiri dari ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya dan juga minum air putih seperti itu ya Bu ya. Jadi jangan sampai kurang seperti itu biar gizinya terpenuhi, ganti-ganti, nggak harus ikan terus, boleh tempe, boleh tahu seperti itu ya Bu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak Bu. Apakah sudah jelas? Baik, setelah saya sampaikan ini saya akan melakukan sedikit evaluasi mengenai SOP yang saya sampaikan tadi. Apakah itu sudah paham atau belum ya Bu ya? Ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang mengandung apa saja Bu? Harus mengandung karbohidrat, protein, terus vitamin, mineral. Contoh dari karbohidrat itu apa aja Bu? Seperti beras, jagung, singkong, bubuk-bubian, terus gandum. Ya baik, sampai di sini saya rasa ibu sudah sangat paham mengenai apa saja yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Bu. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menyampaikan pendidikan mengenai kebutuhan gizi pada ibu hamil ini ya Bu ya. Jika ini ada yang ditanyakan lagi atau ingin konsultasi lagi, ibu bisa datang ke sini sendiri atau dengan masnya juga boleh. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat pagi.